Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin sedikit menjelaskan tentang aplikasi GCMS. GCMS singkatan dari Gas Chromatography Mass Spectrophotometry dalam kurung GCMS. Chromatographic Gas Spectrometer massa GCMS adalah metode yang mengkombinasi kromatografi gas dan spektrometri massa untuk mengidentifikasi senyawa yang berbeda dalam analisis sampel. Gas kromatografi merupakan salah satu teknik spektroskopi yang menggunakan prinsip pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan migrasi komponen-komponen penyusunnya. Gas kromatografi biasa digunakan untuk mengidentifikasi suatu senyawa yang terdapat pada campuran gas dan juga menentukan konsentrasi suatu senyawa dalam fase gas. Ada instrumentasi rangkaian instrumentasi untuk gas kromatografi dan spektroskopi massa bergabung menjadi satu kesatuan rangkaian yang sering disebut dengan GCMS. Secara umum rangkaian GCMS pada gambar tersebut. Instrumentasi gas kromatografi. 1. Karir gas Sufli. Gas pembawa karir gas. Pada kromatografi, gas sangatlah penting. Gas yang dapat digunakan pada dasarnya haruslah inert, kering dan bebas oksigen. 2. Kontrol sistem. Fungsi mengontrol tekanan dan laju fase gerak yang masuk ke kolom dan mengontrol suhu oven. 3. Injeksi sampel. Injection port. Sejumlah kecil sampel yang akan dianalisis diinjeksikan pada mesin menggunakan semprit kecil. Jarum semprit menembus lempengan karet tebal. Lempengan karet ini disebut septum, yang mana akan mengubah bentuknya kembali secara otomatis ketika semprit ditarik keluar dari lempengan karet tersebut. 4. Oven digunakan untuk memanaskan kolom pada temperatur tertentu sehingga mempermudah proses pemisahan komponen sampel. Biasanya oven memiliki jangkauan suhu 30 derajat Celcius sampai 320 derajat Celcius. 5. Kolom merupakan jantung dari kromatografi gas. Ada beberapa bentuk kolom, diantaranya lurus, bengkok, misal berbentuk V atau W, dan kumparan atau spiral. Kolom selalu merupakan bentuk tabung berisi fasa diam, sedangkan fasa bergerak akan lewat di dalamnya sambil membawa sampel. Secara umum terdapat dua jenis kolom, yaitu packed column, umumnya terbuat dari gelas atau stainless steel coil dengan panjang 1-5 meter dan diameter kira-kira 5 mm. Cavalier column umumnya terbuat dari purified silicate glass dengan panjang 10-100 meter dan diameter kira-kira 250 mm. Ada instrumentasi spektroskopi massa, yaitu sumber ion. Setelah analitik melalui kolom kapiler, ia akan diionisasi pada spektroskopi massa yang terintegrasi dengan GC. Ada dua, yakni spektroskopi massa yang terintegrasi, yakni elektron impact ionization dalam kurung atau chemicalonization CL. Yang lebih jauh lagi terbagi menjadi negatif NCL dan positif PCL. Filter. Selama ion melalui rangkaian spektroskopi massa, ion-ion melalui rangkaian
elektromagnetik yang menyaring ion berdasarkan perbedaan massa. Para ilmuwan memisahkan komponen-komponen massa untuk kemudian dipilih yang mana yang boleh melanjutkan, yang mana yang tidak. Prinsip penyaringan. Filter ini terus menyaring ion-ion yang berasal dari sumber ion untuk kemudian diteruskan ke detektor. Dalam mekanisme reaksi, pembakaran senyawa organik merupakan hal yang sangat kompleks. Selama proses, sejumlah ion-ion dan elektron-elektron dihasilkan dalam nyala. Kehadiran ion dan elektron dapat dideteksi. Seluruh detektor ditutup dalam oven yang lebih panas dibanding dengan temperatur kolom. Hal itu menghentikan kondensasi dalam detektor. Recorder berfungsi merekam hasil dan mencetak pada sebuah grafik. Hasil detektor akan direkam sebagai urutan puncak-puncak. Setiap puncak mewakili satu senyawa dalam campuran yang melalui detektor. Ada prinsip kerja kromatografi mass spectrophotometry (GCMS). GCMS adalah terdiri dari dua blok bangunan utama, kromatografi gas dan spektrometer massa. Kromatografi gas menggunakan kolom kapiler yang tergantung pada dimensi kolom yaitu panjang diameter, ketebalan film, serta sifat fase, misalnya 5% fenil volisiloxan. Perbedaan sifat kimia antara molekul-molekul yang berbeda dalam suatu campuran dipisahkan dari molekul dengan melewatkan sampel sepanjang kolom. Molekul-molekul memerlukan sejumlah waktu yang berbeda, disebut waktu retensi, untuk keluar dari kromatografi gas, dan ini memungkinkan spektrometer massa untuk menangkap ionisasi, mempercepat, membelokkan, dan mendeteksi molekul terionisasi secara terpisah. Spektrometer massa melakukan hal ini dengan memecah masing-masing molekul menjadi terionisasi, mendeteksi fragmen menggunakan massa untuk mengisi rasio. Dibagi menjadi 3, yaitu kromatografi gas, spektroskopi massa, dan metode analisis kromatografi massa spektrometri. Kromatografi gas yaitu gas kromatografi. Dalam kromatografi gas, fase yang bergerak atau mobil fase adalah sebuah operator gas yang biasanya gas murni seperti helium atau yang tidak reaktif seperti gas nitrogen. Spektroskopi massa spektroskopi. Umumnya spektroskopi massa diperoleh dengan mengubah senyawa suatu sampel menjadi ion-ion yang bergerak cepat yang dipisahkan berdasarkan perbandingan massa terhadap muatan. Metode analisis kromatografi mass spektrometri GCMS. Pada metode analisis GCMS, gas kromatografi mass spektroskopi adalah dengan membaca spektra yang terdapat pada kedua metode yang digabung tersebut. Tahapan rancangan penelitian GC atau MS. Sedangkan untuk spektra MS bisa diperoleh informasi mengenai massa molekul relatif dari senyawa sampel tersebut. Tahapan-tahapan suatu rancangan penelitian GCMS: 1. Sampel preparation, 2. derivatisation, 3. injeksi, 4. GC separation, 5.
5 MS detektor, 6 scanning. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.